Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 8D mata kuliah perancangan dan pengukuran sistem kerja di mana yang beranggotakan saya sendiri Ahlan Nerpindo dengan NIM 2210931024. Ada rekan saya M Fadli dengan NIM 2210931026. Ada Divo Medi Prahmana Putra dengan NIM 2210932012. Ada Dimas April Nando dengan NIM 2210933003. Pada kali ini, kami akan menjelaskan tentang tutorial penggunaan ProTime Estimation. ProTime Estimation sendiri adalah software yang disediakan oleh ProPlanner untuk membantu organisasi dalam mengestimasikan waktu yang diperlukan untuk berbagai jenis proses atau operasi. ProTime Estimation ini membantu dalam mengelola dan mengoptimalkan waktu yang diperlukan untuk proses dengan fokus pada akurasi, efisiensi, dan penghematan biaya. Pada tugas kali ini, kami mengambil IKM, yaitu Kripik Singkong Niin, yang berada di Nagari Batu Hampar, Kecamatan Akabluru, Kabupaten 50 Kota. Tahap yang kami perhatikan adalah tahap pengemasan produk. Pada ProTime Estimation sendiri, kami menggunakan dua metode. Yang pertama adalah metode MTM. MTM sendiri adalah suatu sistem penetapan awal waktu baku yang dikembangkan berdasarkan gambar gerakan-gerakan kerja industri yang dijadikan dalam sebuah video atau film. Yang kedua itu adalah pengukuran secara MOS, di mana adalah salah satu teknik pengukuran sistem kerja yang disusun berdasarkan urutan sub-sub aktivitas atau gerakan. Selanjutnya adalah penjelasan tentang fitur ProTime Estimation yang akan dijelaskan oleh rekan saya, Divo Medi Prahmana. Terima kasih pada Ahlan. Selanjutnya saya akan menjelaskan terus fitur-fitur yang ada pada software ProTime Estimation. Yang pertama pada ProTime Estimation ini terdapat beberapa tab. Yang pertama Study Details, Task, Observe Time. Selanjutnya Calculate Time dan juga Estimate Time. Pada studi details ini terdapat ID, berikutnya deskripsi, dan juga temenit. Mana temenit ini terdapat beberapa, yaitu mikrosecond, second, minute, hour, days, and TMU, dan lain-lainnya. Selanjutnya, tas. Tas ini merupakan bagian kerja dari apa yang kita lakukan. Selanjutnya, pada tas ini terdapat deskripsi, di mana pada deskripsi tersebut dibuat beberapa langkah-langkah atau yang dilakukan pada video. Mana pada itu juga terdapat status, status indeks, main mesin and lain-lainnya. Mana pada status ini merupakan apakah uh, yang tersebut dilakukan oleh mesin atau orang atau manual. Selanjutnya bagian kolom video. Selanjutnya pada observasi time. Pada ini kita bisa masukkan beberapa video. Selanjutnya dan juga pada ini terdapat allowance atau kelonggaran, mana ada personal, eh, besi kelemahan, dan variabel kelemahan yang spesial. Ini juga terdapat eh, deskripsi dari pekerjaan yang dilakukan, dan juga waktu mulai atau selesai pada video tersebut. Dan juga pada dashboard ini terdapat di mana PA itu merupakan value edit, non-value edit, dan support value edit. Selanjutnya pada calculate time. Uh, ini pada calculate time ini terdapat standar, di mana pada standar ini terdapat beberapa bagian, yaitu MTM1, MTB, MTMP, MTM UAS, dan lainnya. Dan juga berapa persen allowance yang kita inginkan atau yang didapatkan. Selanjutnya pada calculate time ini terdapat juga tabel deskripsi tangan kanan dan kiri, dan juga pada kode ini diisi dengan kode lookup yang terdapat pada kode lookup ini. Dan juga terdapat VA, itu value edit, non value edit, dan
sebagai value added. Selanjutnya, estimasi waktu. Estimasi waktu ini merupakan hasil dari yang telah kita lakukan pada eh, observasi time, pengukuran time itu. Di mana juga terdapat live description, value added, normal time, allowance, dan standard time. Dan juga sebagai tools tambahan terdapat pada option, yaitu kita bisa mengatur berapa TMU dan MOD. Dan juga kita bisa mengedit MUDA, di mana bisa mengedit warna. Selanjutnya kita bisa mengedit allowance, kode, dan juga kita bisa mengedit warna pada indikator eh, pekerja pekerjaan yang dilakukan. Baiklah, sekian dari saya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya itu Fadli. Baik, terima kasih kepada Divo yang telah menjelaskan tentang fitur-fitur dari ProTime Estimation. Selanjutnya saya akan melakukan simulasi bagaimana cara eh, menggunakan ProTime Estimation. Yang pertama, di bagian kiri atas ada lembar putih. Kita klik. Di sini tulis judul, contohnya yaitu kelompok 8D. Time unit yang digunakan yaitu ada bermacam-macam. Di sini saya menggunakan second. Di kolom description itu sebenarnya bebas ingin mengisi apa. Contohnya tentang apa yang ingin dihitung atau tentang IKM. Selanjutnya yaitu tekan OK. Kemudian klik task. Dan di sini kita akan memasukkan elemen-elemen kerja pada kolom description. Contohnya saya memasukkan elemen kerja menjangkau sarung tangan. Elemen yang kedua yaitu memegang sarung tangan. Elemen yang ketiga yaitu membawa sarung tangan. Setelah elemen-elemen dimasukkan, kemudian cek apakah elemen tersebut dikerjakan oleh mesin atau manusia atau manual. Di sini manual. Setelah elemen dimasukkan, kemudian ke menu Observe Time. Di menu Observe Time, langkah yang pertama yaitu menambahkan nama operator. Kemudian memasukkan jumlah allowance. Di sini bisa dilihat pada buku APSK. Untuk allowance personal 7, basic fatigue 4, variable fatigue 0, dan spesial 0. Selanjutnya, yaitu menambahkan video yang ingin dihitung waktunya. Yaitu dengan cara mengklik tombol Add. Jika tampilan sudah seperti ini, tandanya itu video sudah masuk. Langkah selanjutnya yaitu di sini ada tombol record.
Klik tombol record untuk merekam waktu. Selanjutnya, play video. Kemudian, jika video terlalu cepat, bisa mengurangkan kecepatan video pada play rate di samping. Contohnya di 0,3. Setelah dirasa cukup, play video sampai elemen kerja yang sesuai. Play video. Setelah dirasa pas, klik 2 kali pada kolom nomor. Otomatis waktu akan tercatat di bagian kolom atas. Selanjutnya, play kembali video untuk menghitung waktu pada elemen kedua. Lakukan yang sama, yaitu mengklik 2 kali pada kolom yang kedua, pada nomor yang kedua. Lakukan yang sama untuk setiap elemen. Klik 2 kali pada kolom K. Jadi, setelah melakukan perhitungan waktu, waktu akan tercatat di bagian kolom atas. Waktu mulai dan waktu berhentinya. Kemudian, memasukkan nilai variable edit, non-value edit, dan support value edit. Pada setiap elemen, dari ketiga ini harus diisi. Diisi dengan waktu normal. Sesuaikan dengan elemen yang ada. Menjangkau sarung tangan. Menjangkau sarung tangan itu masuk ke value edit. Tambahkan nilainya berdasarkan waktu normal, yaitu sebesar 0,4. Elemen yang kedua yaitu membawa sarung tangan, yaitu sebesar 0,96. Elemen yang ketiga yaitu membawa sarung tangan, termasuk juga ke dalam value edit, yaitu normal time-nya sebesar 0,68. Setelah nilai FA atau NFA atau SFA telah dimasukkan, selanjutnya masuk ke dalam calculated time. Setelah masuk di calculated time, di sini saya akan menghitung MTM1 terlebih dahulu. Pada video ini akan digunakan MTM1 dan BIMOS. Masukkan jumlah allowance berdasarkan jumlah dari allowance di observed time. Elemen yang pertama yaitu menjangkau sarung tangan. Lihat kode lookup, sesuaikan dengan elemen yang ada. Menjangkau sarung tangan itu termasuk ke dalam reach. Dan di sampingnya ada distance move, yaitu jarak berapa dia menjangkau. Dan di bagian kanan ada kolom A, B, C, dan D. Masing-masing untuk kolom A itu menjangkau objek di lokasi tetap atau objek di tangan lain, atau di mana tangan lain bertumpu. Jika kolom B menjangkau satu objek di lokasi yang mungkin sangat sedikit dari siklus ke siklus. Dan kolom C menjangkau objek yang bercampur dengan objek lain.
sehingga terjadi pencarian atau pemilihan. Selanjutnya yaitu kolom D, menjangkau objek yang sangat sempit atau kecil di tempat yang memerlukan geraha akurat. Kolom E, mencari lokasi yang tidak ditentukan untuk mendapatkan posisi keseimbangan tubuh atau gerakan lainnya. Pada elemen yang pertama yaitu menjangkau sarung tangan. Pada video itu jarak menjangkaunya sekitar 5 dan masuk ke kategori A. Maka klik 2 kali pada kolom R5A. Nanti otomatis waktu akan tercatat di kolom bawah. Kemudian, lakukan yang sama seperti di observer time, menambahkan nilai FA, NFA, atau SFA. Sama, yaitu dengan menambahkan berdasarkan waktu normal, 6,5. Begitu juga dengan elemen kedua, yaitu memegang sarung tangan. Memegang sarung tangan itu masuk ke MTM1 Reach. Di sini ada lead code-nya G1A. Elemen yang kedua itu memegang sarung tangan. Masuk ke dalam grabs. Setelah semua elemen semua elemen telah dimasukkan kode lookup-nya, tercatatlah semua hasil pada kolom bawah. Begitu juga sebenarnya sama untuk BIMOS. Jika ingin menghitung BIMOS, ganti standarnya menjadi BIMOS. Pada elemen menjangkau sarung tangan, kami menggunakan BIMOS Basic. Sesuaikan pada elemen yang ada. Selanjutnya, setelah MTM1 atau BIMOS dihitung, untuk melihat hasilnya yaitu bisa ke menu report. Selanjutnya itu time study report. Pilih operator dan time tipenya yaitu time standard rank. Klik OK. Ini adalah hasil dari time study report. Untuk penjelasan lebih lanjut, selanjutnya akan dijelaskan oleh Dimas. Baik, terima kasih kepada Fadli. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai penjelasan hasil ringkasan pengukuran yang ditampilkan pada software ProTime Estimation. Di sini pada metode yang pertama yaitu metode MTM diperoleh elemen yang menggunakan nilai value added yaitu 54,89% dan yang menggunakan non value added yaitu 45,11%. Diperoleh hasil akhir waktu bakunya yaitu selama 3,96 detik. Selanjutnya pada metode BIMOS dapat dilihat bahwa value added-nya yaitu 59,71% dan non value added-nya 40,29%. Diperoleh nilai waktu bakunya waktu baku hasil yaitu 24,38 detik. Selanjutnya itu perbandingan dari nilai waktu baku. Di sini dapat diperbandingkan perbandingan waktu baku
Yang pertama yaitu menggunakan metode stopwatch time study dengan waktu baku 56,6 detik. Dengan metode MTM waktu baku 3,96 detik. Dan pada metode BIMOS waktu bakunya 24,38 detik. Hasil tersebut menunjukkan bahwa data yang didapat dari pengukuran secara langsung, yaitu dengan metode stopwatch time study, lebih besar daripada data yang didapatkan pada pengukuran secara tidak langsung, yaitu dengan metode MTM dan BIMOS. Hal ini terjadi karena terdapat beberapa faktor metode pengukuran, terdapat beberapa faktor metode pengukuran dan faktor yang mempengaruhi hasil pengukuran. Pada stopwatch time study, mencatat waktu secara langsung dengan tingkat ketelitian dalam menggunakan stopwatch. Karena pengamat dapat baru harus memutuskan kapan memulai dan menghentikan stopwatch selama pengukuran yang hasilnya tidak selalu konsisten. Pengukuran waktu secara langsung yaitu pada metode stopwatch time study memiliki kelebihan yaitu praktis karena mencatat waktu tanpa harus menguraikan pekerjaan ke dalam elemen-elemen pekerjaannya. Metode stopwatch time study memiliki kelebihan pada tingkat akurasi yang lebih tinggi karena pengukuran dilakukan secara langsung pada lokasi kerja. Namun kekurangannya yaitu membutuhkan waktu yang lama karena pengambilan serta pengukuran data dilakukan secara berulang-ulang serta biayanya juga mahal karena harus melakukan pengukuran di tempat pekerjaan berlangsung. Selanjutnya, pada pengukuran waktu secara tidak langsung dengan metode BIMOS dan MTM ini memiliki kelebihan yaitu waktunya relatif singkat dan biaya murah. Namun kekurangannya yaitu membutuhkan ketelitian yang lebih tinggi sebagai pengamat serta data waktu gerakan harus disesuaikan dengan kondisi pekerjaan. Berdasarkan kelebihan dan kekurangan di atas dapat diketahui bahwa pengukuran secara langsung dengan metode stopwatch time study akan lebih akurat dibandingkan pengukuran secara tidak langsung menggunakan metode MTM dan BIMOS. Hal ini dikarenakan metode stopwatch time study mencatat waktu yang sebenarnya dilakukan dengan melakukan pengolahan data secara teliti yang tujuannya menghasilkan pengukuran yang akurat. Sedangkan metode BIMOS dan MTM ini hanya menggunakan pendekatan umum yang berfokus pada elemen gerakan yang harus disesuaikan dengan kondisi pekerjaan. Sekian video tutorial dari kelompok kami. Kalau ada kata-kata yang salah, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.